Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Ternyata kesalahpahaman yang terjadi dalam persahabatan itu bisa berbahaya, dan di cerita kali ini bahkan sampai merenggut nyawa seseorang. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Samantha Shrestha yang biasa dipanggil Sam datang ke Amerika Serikat bersama dengan keluarganya di usianya yang ketiga tahun dari Nepal. Dia belajar bahasa Inggris di sekolah sambil berbicara bahasa Nepal di rumahnya. Sam akhirnya juga fasih berbahasa Spanyol, Hindi, dan bahasa isyarat Amerika. Dia adalah mahasiswi teladan di Universitas Teknologi Virginia. Dia tinggal di sebuah apartemen di luar kampus di Blacksburg, Virginia, dan dia juga menjadi seorang sukarelawan di EMT, yaitu Emergency Medical Technician. Sam bersumpah untuk menjadi seorang dokter setelah saudara perempuannya meninggal dalam satu kecelakaan motor. Orang terdekat Sam menggambarkannya sebagai temannya setia dan bersemangat yang suka menari dan selalu tersenyum. Dia tumbuh dalam keluarga yang sangat mengasihinya, namun bukan hanya dengan keluarganya, tetapi semua orang yang bertemu dengan Sam pasti menyayanginya. Sam mempunyai kekasih yang sudah lama dipacarinya bernama Scott Messley. Hubungan mereka sudah sangat dekat dan direstui oleh masing-masing orang tua. Mereka juga sudah merencanakan akan melangsungkan pernikahan dalam 1 tahun ke depan. Di bulan Desember 2013, Sam bertemu dengan Jessica Ewing di kampus. Jessica adalah mahasiswi jurusan ilmu perikanan dan anggota marching band kampus. Dia juga anak yang pintar dan mendapatkan beasiswa penuh untuk kuliahnya. Mereka berdua sering bertemu di beberapa kelas yang diikuti bersama, dan mereka membuat rencana untuk menonton film di bioskop bersama. Mereka berdua sangatlah cocok dan dengan cepat menjadi teman dekat. Pada tahun 2014, Sam sangat gembira mengetahui kalau dia diterima di Penn State College of Medicine. Sayangnya dia tidak pernah mewujudkan kesempatan untuk mewujudkan impiannya menjadi seorang dokter. Di tanggal 7 Februari tahun 2014, Sam mengundang Jessica untuk makan malam di apartemennya. Dan sejak hari itu dia tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Scott menjadi khawatir ketika Sam tidak menelponnya di malam itu untuk mengucapkan selamat malam seperti biasanya. Pasangan itu sangat dekat dan selalu berbicara di telepon sebelum tertidur. Scott menelpon dan mengirimkan pesan teks kepada Sam beberapa kali, namun tidak pernah ada balasan. Orang tua Sam melaporkan kehilangan putri mereka keesokan paginya. Keesokan harinya, Jessica membuat pengakuan kepada seorang teman di kelas Alkitabnya. Saat itu temannya menanyakan kenapa ada bekas gigitan di jarinya Jessica. Jessica lalu menjawab sambil menangis kalau dia telah menghabisi nyawanya seseorang. Dan kemudian temannya itu melaporkan pengakuan Jessica itu kepada polisi. Polisi segera menggeledah apartemennya Sam, di mana mereka menemukan bukti adanya perkelahian seperti darah, barang yang berserakan, dan beberapa barang juga ada yang hilang. Jessica pun ditangkap pada tanggal 11 Februari di kediamannya. Di bagasi mobilnya, pihak berwenang menemukan adanya dompet Sam, pakaian, 2 gelas anggur, dan foto Sam dan Scott yang dicurinya dari kamarnya Sam. Kemudian di hari itu juga pihak berwenang menemukan mobil Mercedes hitam tahun 2004 milik Sam yang ditinggalkan di pinggir jalan. Di kursi belakang ditemukan ada kantong tidur yang ternyata setelah dibuka berisi tubuhnya Sam dalam keadaan tak berbusana. Juga ditemukan adanya boneka beruang, syal, dan gaun berwarna biru. Dalam penyelidikan di apartemen Sam, ditemukan DNA-nya Jessica, dan juga DNA itu ditemukan di bawah kuku jarinya Sam dan di setir mobilnya. Setelah ditangkap, Jessica mengajukan pembelaan Alford untuk tuduhan pembunuhan tingkat pertama yang memungkinkan terdakwa untuk menyangkal bersalah, tetapi mengakui bahwa penuntut memiliki cukup bukti untuk sebuah keyakinan. Jessica mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia sangat mencintai Sam, tetapi perasaannya itu tidak terbalas.
Kedua gadis itu pernah berciuman, namun Sam langsung memberitahu Jessica kalau dia tidak tertarik secara romantis terhadapnya. Ternyata Scott, pacarnya Sam, juga tahu tentang ciuman itu dan dia mengklaim kalau Sam melakukannya hanya karena rasa ingin tahu saja. Saat persidangannya, Jessica berjalan masuk ke ruang sidang dengan baju oranyenya dibelenggu di pergelangan kaki dan rantai di pinggangnya. Dia tidak tersenyum atau melihat ke arah keluarganya Sam. Sebagian besar wajahnya terlihat tegang, tetapi ada saat-saat tertentu wajahnya berkerut seperti menahan nangis. Dan ketika Scott bersaksi kalau Jessica tak berarti apa-apa bagi Sam, Jessica langsung menunduk dan meringis seolah-olah merasa kesakitan. Jessica mengatakan bahwa dia mendapatkan kesan kalau Sam mengajaknya untuk berkencan saat dia mendapat undangan makan malam itu. Sehingga dia menyiapkan dirinya dengan menggunakan gaun yang cantik, membawa sebotol anggur dan krim kocok. Namun dia menjadi kecewa saat tiba di sana melihat Sam hanya mengenakan celana yoga dan kaos saja. Kedua wanita itu kemudian berdebat dan Sam mengganti pakaiannya dengan gaun berwarna biru untuk menenangkan Jessica. Dia kemudian memasak hidangan ayam, salad dan pasta untuk makan malam. Jessica mengklaim setelah makan malam itu mereka berdua minum anggur dan kemudian berhubungan badan. Dan setelahnya mereka berdua berdebat lagi. Dan kali ini diiringi dengan Jessica menyebut Sam sebagai wanita nakal yang manja, dan juga Sam menyebut kalau dia tidak akan pernah memiliki hubungan romantis dengan Jessica, dan baginya Jessica adalah eksperimennya saja. Disitulah Jessica menjadi marah dan dia mulai berteriak dan mencekik Sam hingga dia berhenti bergerak. Dengan panik, Jessica memasukkan tubuhnya Sam ke dalam kantong tidur dan meminta pertolongan dari sahabatnya yang bernama Kiefer Brown untuk membakarnya. Kiefer awalnya menolak untuk membantu, tetapi kemudian setuju untuk membantu mengangkat tubuh Sam ke kursi belakang mobilnya. Kiefer kemudian didakwa sebagai peran pembantu dalam kejadian itu dan dia menerima hukuman percobaan selama 1 tahun. Jessica bersikeras kalau dia tidak bermaksud untuk membunuh Sam. Tetapi jaksa berpendapat kalau pembunuhan itu telah direncanakan sebelumnya. 1 hari sebelum kejahatan terjadi, Jessica mengirimkan pesan teks kepada seorang teman. Dan di pesan teks itu dia mengatakan kalau dia mempunyai ide yang mengerikan untuk besok malam dan dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Dalam pernyataannya, Jessica mengatakan kalau dia memiliki kondisi mental yang rapuh yang membuatnya kelepasan di malam hari itu. Dia mengatakan kalau dirinya pernah dilecehkan secara seksual oleh ayah temannya. Dan dia juga pernah dibius dan dilecehkan dalam sebuah pesta kampus oleh seseorang yang tak dikenalnya pada tahun 2013. Ibu Sam bersaksi kalau dia tidak mengetahui tentang persahabatan antara putrinya dan Jessica. Ibunya juga mengklaim kalau putrinya itu sangat dekat dengannya dan dia selalu terbuka bercerita mengenai kehidupan pribadi dan teman-temannya. Namun sekalipun putrinya itu tidak pernah menyebutkan tentang Jessica di depannya. Ibunya yakin kalau mereka memang berteman baik, dia pasti pernah mendengar putrinya menyebut nama Jessica di dalam perbincangan mereka. Jaksa meragukan klaim Jessica yang menyatakan dia dan Sam berhubungan badan di malam hari itu. Mereka berpendapat bahwa kemungkinan besar Jessica mendatangi Sam dan menjadi marah sendiri saat permintaannya untuk berhubungan badan ditolak. Juga seluruh tubuh Sam dipenuhi memar yang membuktikan dia telah dipukuli dan kemudian dicekik, yang menurut jaksa bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan syal yang ditemukan di dalam bagasi mobilnya Jessica. Jaksa juga mempunyai bukti penting dalam buku harian Jessica, di mana tertulis kalau ada beberapa temannya yang menolak untuk membantu mengangkat tubuhnya Sam. Dan Jessica mengatakan kalau teman-temannya menolak itu gagal dalam mengikuti tes persahabatan. Bahkan di halaman terbaru, Jessica menuliskan tentang apa yang akan terjadi dengan masa depannya. Apakah akan selamanya dipenjara atau dihukum mati. Pada akhirnya, hakim mengatakan bahwa tulisannya di buku harian yang membuatnya menjatuhkan hukuman berat pada Jessica. Jessica Ewing dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 80 tahun untuk pembunuhan dan 5 tahun karena menyembunyikan tubuhnya korban. Jessica harus menjalani minimal 45 tahun dari hukumannya sebelum sisanya ditangguhkan, dan dia akan tetap dalam masa percobaan selama 20 tahun setelah dibebaskan. Dan dia tidak boleh berhubungan lagi dengan keluarganya Sam. Jessica mengaku menyesal atas semua perbuatannya dan dia juga menambahkan jika dia bisa mengubah semuanya, dia akan melakukannya.
Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!